Coba lihat samping kanan dan kiri kalian. Apa ada teman kalian tidak masuk? Ada. Sebelum kita mulai belajar ini, kita berdoa bersama-sama ya. Siapa yang hari ini mau memimpin doa? Kalian. Ya, siapa yang mau memimpin doa hari ini? Ayo, kalian. Nah, dengan berdoa itu berarti kita menunjukkan kalau kita itu bersyukur atas nikmat yang udah Allah kasih sama kita. Terus juga dengan berdoa itu kita agar kita ini dikasih pemahaman sama apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, baik. Karena hari ini kita akan belajar banyak tentang menarik. Nah, Ibu mau tanya sama kalian. Kalian tahu nggak apa itu artinya kebersamaan? Kebersamaan. Jadi kebersamaan itu saat kita bersama teman, bersama keluarga. Nah itu tuh jenis namanya kebersamaan. Kayak misalkan kita lagi kumpul sama teman nih, kita makan jajanan bareng. Nah itu berarti kebersamaan. Ngerti nggak? Iya. Lagi, siapa yang pernah lihat atau ngebantu ibunya atau neneknya membuat bolu? Nah, kalau kita mau makan bolu, pastinya bolunya harus dipotong-potong, ya kan? Enggak. Kalau bolunya bulat gede, masa langsung dilahap? Iya yang bulat. Iya yang semua mengasih lagi. Iya. Misalkan satu buah donat itu
Tujuan belajar kita hari ini tuh supaya kalian bisa mengerti apa itu kebersamaan, mengenal lambang pecahan, dan bisa mengetahui bunyi kuat dan bunyi lemah. Oke? Oke. Coba sekarang Ibu minta kalian berdiri di samping meja kalian. Coba berdiri. Ini yang cowok berdiri coba. Gak boleh dikasih dong. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu ya sebelum kita mulai. Oke, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2. Indonesia yang coba lihat di mejanya ada sampah atau enggak? Ini warna apa? Itu enggak. Batal aja kalian kalau di rumah kalau sama keluarga itu ngapain aja? Bantu. Terus apa lagi? Terus apa? Kalian kalau di rumah ngapain sama keluarga? Ngapain aja? Kadang-kadang bantuin orang tuanya. Ya, bantuin apa? Nyapu. Satu jari kiriku, satu jari kananku digabung jadi satu. Buat jembatan tahu? Tahu. Udah kalau tahu kita mulai aja ya.
Sebenarnya sang ular itu mau memangsa sang tikus, tapi tikus selalu memikirkan supaya dia tidak dimangsa oleh sang ular. Pada suatu saat, sang ular merasa sangat tapi dia tidak punya sama makanan. Sedangkan sang tikus yang tidak jauh dari sang ular, dia sedang asik makan makanannya. Kemudian sang ular tidak suka melihat sang tikus yang sedang makan. Ular pun berkata, "Wahai tikus yang ampuh, sayanglah, aku akan memakan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Kemudian tikus pun menjawab, "Wahai ular sahabatku, berusaha dan berjalan. Jangan hanya mengancam. Kalau hanya bisa mengancam, seekor pun bisa." Ular yang mendengar itu pun sangat marah kepada sang tikus. Kemudian ular meninggalkan sang tikus yang sedang asyik makan makanannya. Dia kembali ke sarangnya dengan keadaan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih asyik dengan makanannya sendiri. Kemudian selama waktu berjalan, tikus sudah tertidur. Coba masuk ke dalam kolam terus begini, Bu. duduk yang benar. Dengerin ya. Ada apa lagi? Siapa lagi? Takut gak bisa keluar kamu. Keluar. Lanjutin ya, tunggu ya. Dengan ibu ya. Kemudian sang ular melihat sang tikus yang tertidur sangat lelap di sarangnya. Ular mengendap-endap menuju ke sarang tikus. Setelah tiba di samping sebelah tikus, ular pun berkata, "Wahai tikus, aku sudah ada di sebelahmu dan aku siap untuk memangsamu." Tikus pun terbangun dari tidurnya. Dia pura-pura menguap sembari memikirkan sesuatu agar dia bisa lepas dari cengkraman sang ular. Kemudian tikus pun berkata, "Tunggu dulu ular. Kalau kau ingin memakanku, nanti kau akan tinggal sendiri di sini. Kita kan cuma berdua di gunung pasir ini. Kalau kau mau makanku, maka kau akan tinggal sendiri dan kau akan mati." Ular pun kaget. Kemudian tikus pun memberikan nasihat kepada sang ular. Bagaimana kalau kita hidup bersama saja? Bukankah lebih menyenangkan? Kita bisa mencari makan bersama dan kau pun tidak akan sendirian. Sedangkan kalau kau mau makan aku, kata tikusnya itu, kamu akan tinggal sendirian dan mati. Ular pun terdiam dan merenungkan apa kata sang tikus. Dan dia bertanya, apakah benar kita tidak bisa tinggal sendiri? Tikus pun menjawab, iya, karena kita itu harus hidup bersama-sama dan saling menolong. Ular pun mengiyakan dan dia berkata, baiklah, dan dia meminta maaf kepada sang tikus. Tikus pun memaafkan, kemudian mereka beranjak mencari makanan bersama. Nah, coba sekarang ibu mau tanya, kalian tahu nggak apa itu dongeng? Dongeng itu apa? Tikus. Cerita. Terus apa lagi? Apa? Baca ya. Ada lagi nggak yang tahu dongeng itu apa? Selain cerita, membaca, ada nggak? Ini ceramah. Kalau dulu, ceramah lagi ya. Jadi dongeng itu merupakan cerita
sesuai sama orang sama pengaruh dari dongeng itu. Jadi jangan kayak orang sendiri. Kita juga bisa membuat dongeng sendiri. Nah, yang ibu bacakan tadi itu tuh masuknya ke dongeng fabel. Fabel, tahu fabel nggak? Tahu. Apa? Fabel itu apa? Nggak tahu. Kan tahu nggak? Apa? Jujur. Bukan. Bukan. Tahu. Bukan. Nggak tahu ya? Jadi fabel itu merupakan cerita yang tokohnya itu hewan. Kayak tadi, hewan kan tikus sama ular. Ya hewan. Ya, jadi fabel itu tokohnya itu hewan. Yang hewannya itu memiliki sifat seperti manusia. Nah, dalam dongeng juga punya ini jadinya unsur. Dongeng juga memiliki beberapa unsur. Tahu nggak apa aja? Enggak. Yang pertama itu di dongeng itu pasti ada apa? Coba tadi di dongeng ular sama tikus itu ada apa? Ada tokoh. Ya, jadi yang pertama itu ada tokoh. Tokoh itu apa? Tokoh itu pemeran atau orang yang berperan dalam dialog itu ataupun dalam dongeng dalam cerita itu. Nah, selain tokoh, apalagi? Tadi kan Kak Bel kan jenis dongeng. Nah, dongeng itu selain tokoh adalah Lata tadi di dongeng tadi itu letaknya di mana tempatnya di mana? Di pasir. Ya. Selain tokoh ada apa lagi? Selain tokoh sama orang ada apa lagi? Dan si ular itu sifatnya apa? Selain tokoh tadi sama latar apa lagi? Watak atau sifat. Tadi kan si ular itu sifatnya nggak boleh dong. Tadi itu ular sifatnya apa? Jahat. 200 dong. Jahat. Terus malas nggak? Ya, mau cari makan sendiri ya kan? Jadi kalau tikus sifatnya apa tadi di dongeng tadi? Tikus cari makan sendiri ya, pintar, nggak kayak ular. Terus selain itu tikus juga pemaaf kan tadi maaf pesan yang disampaikan dari dongeng itu. Nah, dari cerita tadi apa yang jauh pesannya? Kita bisa nggak kalau kita hidup sendiri nggak sama orang lain, bisa nggak? Kan tadi kan habisnya bilang kalau misalkan kita itu nggak bisa tinggal sendiri atau hidup sendiri, makanya kita hidup itu harus saling bersama-sama.
Lanjut ya. Sekarang kita, hei, Gak ada bohong. coba denger ya. Kalian tahu nggak ya mana semangat mau nggak? Kalau ibu bilang mana semangat, nah gitu, tahu kan? Mana semangatnya?
Coba pakai meja sama tangan, coba ya. Bisa bangga ya. Meja dulu. Meja dulu ya. aku